Ya, Bapak Ibu selamat malam. Terima kasih boleh berkumpul di sini lagi. Udah lama banget ya. Kayaknya udah lama banget. Terus saya kayaknya mau ngambil waktu agak lama, mungkin sekitar 1,5 jam ya. Untuk sharing gitu ya. Karena saya juga udah kangen ngobrol sama teman-teman di sini. Saya mau ralat dulu tadi, kalau saya dibilang umurnya masih muda, tentu tidak. Casingnya muda, umurnya mah kagak ya. KTP-nya nggak muda, nggak segitu mudanya, nggak kayak Andri. Ini baru muda. Gua kagak. Ya, saya seperti biasa kalau saya ada di sini, saya pingin sharing Bapak Ibu ya. Saya pingin cerita. Saya pingin bercerita sama teman-teman di sini, seluruh member AFC, terus juga hari ini kan spesial ya. Niko bilang LOP-nya berbeda. Makanya saya juga mau share-nya berbeda. Saya ada permintaan khusus sama Bapak Ibu. Saya udah latihan 3 hari 3 malam. Mana ada 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Ya, saya udah latihan. Saya minta semuanya di sini jangan terlalu fokus dengan konten. Saya minta logika teman-teman di sini, logika Bapak Ibu saat ini malam ini ditinggalin dulu. Saya cuma pingin didengerin pakai hati, boleh ya? Ya. Tapi jangan baper. Oke, boleh saya minta bahan saya? Ada sekitar 64 slide, kalau satu slide. Oke. Nah, ini saya baru dapat di Instagram, ya, dari media namanya Fokat. Dia bilang, saya akan cepat di sini. Lo cuma butuh 3 tahun buat tajir, gitu ya. Kan kita paling senang sekarang dibilang supaya lebih secara ekonomi jauh lebih baik, lebih tajir, gitu ya. Bukan begitu, Andri. Pingin kan? Nah, lo cuma butuh 3 tahun buat tajir. Caranya gimana? Ada yang pingin tahu atau saya stop di sini? Tahu. Ada 64 slide. Lanjut. Oke, lanjut. Rumus tajir. Ternyata ada rumusnya Bapak Ibu. Belajar semua hal yang lu mau selama 3 tahun. Dalam 3 tahun yang produktif ini, lu bakal jadi super tajir. Katanya begitu. Kebetulan nih saya baru beli bukunya kemarin. The Almanac of Naval Ravikant. Saya baru beli bukunya. Oke. Saya ulangnya. Rumus tajir ternyata gampang banget. Ya, belajar semua hal yang lu mau selama 3 tahun. Dalam 3 tahun yang produktif ini, lu bakal jadi super tajir. That's it. Slide ketiga, baru 3 dari 64. Lanjut. Saya harus cepat. Nah, kita tuh seringnya tuh berharap. Ya, teman-teman sekalian. Kita tuh hobinya tuh berharap. Berharap jago komunikasi kayak si dia. Berharap jago jualan kayak Nesta mungkin. Nggak ada orangnya. Jago ngonten. Kayak siapa yang jago konten di sini? Apa namanya? Ada yang lagi naik daun nih, Sevisi ya? Apa? AFC-nya nih, Instagramnya siapa itu ya? Oh, itu bagus sekali gitu ya. Jago konten kayak Z, gitu ya. Bahkan ada fenomena baru, jago konten dikasih beasiswa sama Sandiaga Uno ditolak. Ya, tolak. Yang lagi viral. Gitu. Tapi bukan Andri itu. Oke? Tapi realitanya, lu cuman berharap. Kita cuma berharap. Bayangin kalau kita semua beneran pelajarin itu semua. Bayangin. Jadi nggak cuma berharap. Beda ya. Berharap. Berharap. Tapi nggak belajar. Oke? Next. Slide keempat dari 64. 60 lagi. Hanging there. Nah. It's not an easy commitment. Oke? Kalau menjadi produktif selama 3 tahun itu nggak gampang Bapak Ibu. Sayangnya, formulanya, rumusnya gampang, belajar. Tapi untuk jadi produktif selama 3 tahun itu nggak gampang. Semua orang udah pasti ngelakuin itu, ya. Oke? Tapi percaya deh apa sih? Next, slide kelima. Nggak usah belajar yang lu nggak butuh. Ya. Nggak usah. Gitu. Kadang-kadang kita mau belajar banyak banget, padahal kita nggak butuh. Banyak orang yang ngira belajar itu harus panjang lebar. Kayak saya kan kemana-mana bawa buku. Saya tadi baca buku. Bagus sekali, tapi nggak harus juga, nggak harus baca buku terus ya 300 halaman. No,
Let's say kalau mau belajar desain, belajarlah desain. Belajar semua detailnya, fokus. Kalau enggak, kita kan bakal buang waktu aja. Fokus belajar dasarnya dulu, baru lanjut kalau emang lu butuh. Next. Saya secepat mungkin nih. Rocket mindset. Di awal, roket tuh cuma ngeden. Ngeden doang. Sorry ya, ini medianya emang begini nih, vokatif. Tapi nggak terbang. Tapi sekali terbang, langsung to the moon. Ya, nggak enak nih sekarang lagi bahas-bahas to the moon, banyak yang rontok. Anggap 3 tahun itu produktif. Ini kayak roket. Jadi kayak kita jalan di tempat padahal bakal terbang. Itu your first 3 years, Bapak Ibu. Kayaknya jalan di tempat. Kayaknya tuh kita nggak kemana-mana. Padahal kita tuh lagi siapin fundamentalnya. Godaannya banyak. Ada godaan robot, ya kan, Ri? Bukan yang ini, yang sana ya. Gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya. So, tidak mudah. Commitment is not easy. It's not easy. Bapak Ibu. Lanjut. No hard feeling ya. I love you. Udah, jangan dibaca doang. Buka browser lu, belajar yang lu mau sekarang juga. Kalau perlu nggak usah slide lah. Ini saya ambil dari Instagram. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih saya share ini? Udah ya, ditutup dulu. Kayaknya ini udah. Saya nggak 64 tahun. Gini Bapak Ibu ya. Niko sering banget dia bilang, kasih kesempatan untuk fokus berapa tahun? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Bukan kalau Niko bilang. Enggak. 2 tahun ah. Bener gak sih? Apa yang gue yang salah, Nik? Berapa tahun, Nik? Ya kan? Tuh kan, saya nggak salah kan? Niko selalu bilang di mana-mana, tolong kasih kesempatan untuk fokus bersama kita 3 tahun. 2 tahun. Berarti denger, yang lain enggak, ngeles. Ya, 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun sama kita. 2 tahun tuh ngapain? 2 tahun belajar. Saya pengen tanya Yosef yang 50 piring sehari. Mana ya? Kalau 50 piring sehari berdirinya cepet, dulu lambat banget. Kalau dicari. Lu udah berapa lama di sini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun 50 piring. Not bad. Tepuk tangan dong. Ya. Tapi kan teman-teman kan nggak lihat dia ngapain aja. Ya, kecuali timnya. Dia bisa ada di Batam berapa bulan, padahal masih punya baby. Berapa minggu ya? Lu ya di sana ya. Dia bisa ada di mana. Dia kerja mulu. Gak nyampe 2 tahun. Ya, Bapak Ibu, saya nggak lagi jualan bullshit, Bapak Ibu. Kami ada bukti-buktinya. Kami ada orang-orang di sini. Pak Ikin manis banget ngeliatin gue. Lu berapa lama Pak Ikin? Pak Ikin 3 tahun. Setelah 2 tahun kira-kira dapat income berapa sih? Nih. Sebulan dia 80 juta. Setelah 2 tahun. Banyak atau enggak? Banyak. Cukup atau enggak? Cukup. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih terus terang 80 juta itu buat saya besar. Per bulan 80 juta itu besar. Setelah 2 tahun fokus, bener ya Pak Ikin fokus kan ya? Gitu. Habis ini mau ke Makassar, mau ke Papua, mau ke Medan. Bapak Ibu kasih kami 2 tahun. Sekali lagi saya teruskan message-nya Niko. Kasih kesempatan 2 tahun bersama-sama AFC. Kasih kesempatan kami membuktikan bahwa kami bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Saya di sini, saya bilang Bapak Ibu ya, kami AFC itu tidak lagi lomba adu kaya. Ya, kita tidak lagi melombakan member-member di AFC untuk siapa yang paling kaya di sini. Enggak, bukan itu tujuannya.
Bukan itu tujuannya AFC di Indonesia, Bapak Ibu. Saya kemarin di Singapura saya baru kali ini dapat kesempatan bisa 11 hari nggak kerja sama sekali. Saya di Singapura, saya ketemu beberapa orang, salah satunya orang yang sangat berpengaruh ya, gitu ya. Dia mau ajak saya ketemu CEO-nya Singtel dan lain-lain. Waduh, berpengaruh banget. Dia bilang, dia ngajak saya ngobrol di depan coffee shop, di depan hotel. Dia cuma bilang, gimana caranya ya 250.000 tenaga kerja Indonesia di Singapura itu bisa at least dikenalin dulu AFC. Karena apa? Cuman karena satu postingan saya di Instagram tentang Hesti, Bu Hesti, Bu Herti, petani kita dari Sidikalang, the famous one, dan nyampe Singapura namanya, gitu ya. Sesimpel itu. Di situ saya ngerasa, emang ini tujuan AFC, emang ini tujuan AFC di Indonesia. Oke Bapak Ibu ya, saya nggak minta kita tuh berlomba-lomba gitu ya, jadi lebih paling kaya di antara kita. Saya setelah ini AFC udah berapa tahun? 4 ya? 4. Saya jauh lebih bahagia. Saya bahagia lihat Pak Budi Darwin gitu. Saya happy banget ngelihat hidupnya. Saya happy banget ngelihat hidup teman-teman. Saya happy banget ngelihat Nesta. Saya happy banget ngelihat timnya. Saya happy banget ngelihat Pak Ikin, Pak Udin, semuanya gitu ya. Kami dari manajemen juga tidak pernah ya mengajarkan di AFC untuk berlomba-lomba jadi paling kaya di sini. Bener ya? Kami hanya cuma pingin Bapak Ibu tuh ngerasain apa yang kami alamin. Perubahan hidup seperti apa yang kami alamin waktu ngelihat teman-teman para member ini ya hidupnya jauh lebih baik. Serius saya. Ya. Jadi yang saya pengen share pada malam ini ya, Bapak Ibu, AFC dari pertama kali dari saya berdiri di depan stage dari hanya 10 orang sampai sekarang gitu ya, masih sama. Tolong Bapak Ibu sama-sama pahami bahwa nilai-nilai kita itu adalah justru membuat orang lain itu berhasil. Oke? Membuat orang-orang lain tuh seperti kalian gitu ya, anti ya, yang income-nya udah pada bagus gitu ya. Saya pengen Bapak Ibu tuh ngerasain itu. Karena apa? Karena begitu mereka berhasil, kita yang berhasil juga. Bener gak sih? Ya. Para busido bisa ada jadi busido karena di bawahnya berhasil, bukan? Benar ya? Jadi fokusnya kan ke situ. Oke? Bapak Ibu, sorry Dis, saya boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Des? Nggak apa-apa ya? Karena buat saya 2022 ini sisa 6 bulan ya, saya pingin kita semua itu kembali ke titik awal nilai-nilai AFC itu. Saya udah lama nggak share ini, nilai-nilai AFC itu seperti apa gitu ya. Kenapa saya pingin Bapak Ibu di sini benar-benar mendengar dengan hati ya, karena keberhasilan kita, sekali lagi saya bilang di GWK, keberhasilan AFC adalah kalau member-membernya berhasil. Ya, bukan saya, Pak Ernest, Pak Niko. Oke. Bukan kami jadi tajir melintir, itu that's not the purpose. Ya Bapak Ibu ya. So, saya ingin cerita sedikit ya mungkin tentang saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya juga bukan background dari keluarga yang berada. Oke. Bapak Ibu harus tahu itu. Ya, gitu. Saya sekolah juga nggak gampang gitu ya, susah juga gitu ya. Tapi setelah saya baca ini, saya tahu persis Bapak Ibu ya, bahwa yang saya lakukan di masa muda saya itu cuma kerja dan belajar. Bapak Ibu, saya sering sharing kalau di Zoom di apa, investasi terbesar saya kayaknya waktu saya masih muda itu adalah saya ikut seminar ini, saya ikut pelatihan ini, saya belajar ini. Bapak Ibu tahu buku saya banyak banget, istri saya juga tahu saya baca mulu kerjanya. Jadi itu investasi saya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu
persiapan pada malam ini, ya saya mikir, saya merasa saya tuh udah cukup dengan hidup saya, Bapak Ibu. Kalau ya, saya sempat pikirnya ekstrimnya begini, kalau saya malam ini gitu ya, di atas stage ini Tuhan panggil pun buat saya, I'm happy, I'm content. Ya, saya tuh bener-bener ngerasa, saya udah ada AFC yang udah banyak membantu orang di dalam dan di luar negeri, gitu ya. Kemarin Pak Menteri Kesehatan juga sangat happy dengan kontribusi kita dan pingin lebih banyak lagi ngobrol sama saya. Hari Selasa depan ini saya dipanggil sama salah satu venture capital terbesar di Indonesia. Saya dipanggil ngobrolin apa? Ngobrolin AFC. Betapa impact kita terhadap perekonomian Indonesia itu besar sekali, gitu ya. Bapak Ibu, saya pingin Bapak Ibu juga mulai malam ini kita lihat lagi, kita nggak lagi lomba-lombaan cari duit di sini. Ya, kita lagi nggak lomba-lombain siapa paling kaya di sini. Tapi saya pingin Bapak Ibu pikirin gini, again, saya bukan dari orang yang berada. Kalau saya boleh, sampai saat ini saya sangat bersyukur. Kalau Tuhan panggil saat ini buat saya juga, saya nggak akan menyusahkan anak dan istri saya, gitu ya. Saya meninggalkan value. Saya bukan orang saint, saya bilang orang yang suci, nggak ada salahnya, dosanya juga banyak buat saya. Tapi apa yang saya tinggalin gitu ya, buat keluarga saya nanti, buat saya itu hasil dari hidup kita. Oke, saya nggak peduli, saya juga nggak peduli kalau saya meninggal berapa banyak yang datang, mau dikit juga saya nggak peduli. Oke, tapi satu hal, Bapak Ibu, waktu kita pergi, ya, waktu Tuhan kasih kesempatan, ada yang tahu kita bakal meninggal kapan? Ya. Tapi waktu kita udah nggak ada, orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang sudah kita tinggalkan itu baik-baik aja. Oke, kendaraannya banyak. Salah satunya misalnya KFC. Enggak ada. Tadi sih Cinopi tapi Oke. Di sini juga saya selalu mengajarkan bahwa kita bisa mendapatkan bukan cuma rezeki, tapi berkah, ya. Oke. Saya kayaknya kepanjangan, Bapak Ibu. Cuman inilah value-value AFC, Bapak Ibu, yang saya pingin share sekali lagi, gitu ya. Menuju semester terakhir 2022, saya harap Bapak Ibu tidak selalu terdorong oleh sifat greedy, ya, sifat rakus, sehingga yang di depan kalian itu hanya uang, tapi ada value AFC waktu menjalankannya. Dengan itu saya yakin dan saya percaya kalau niatannya baik, rezekinya mengalir, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau gitu sekian dan terima kasih. Selamat malam.